Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan hari ini kakak akan membagikan mengenai tips tips ataupun kunci hebat dalam belajar matematika ya. Oke adik-adik, silakan adik-adik simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe video ini. Oke adik-adik, kita akan mulai tentang cara atau tips hebat dalam belajar matematika ya. Oke adik-adik, baiklah kakak akan menerangkan apa itu tips atau hebat ya, atau kunci hebat dalam belajar matematika ya adik-adik. Yang pertama yaitu satu, adik-adik kalau mau pintar matematika otomatis harus berlatih ya adik-adik. Gimana kalau supaya kita bisa belajar matematika ini supaya lebih happy gitu ya, lebih bagus istilahnya, lebih senang ya belajar matematika ini. Ketika kita berlatih ya, ini sama aja dengan anak yang berusia 6 tahun. Dia berlatih misalkan belajar berhitung 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan 1 tambah 1 berapa adik-adik? Kan 2 tambah 2 4 ya. Itu namanya berlatih adik-adik. Nah ini satu yaitu dengan berlatih. Nah dengan berlatih kita akan bisa sukses ataupun bisa hebat dalam belajar matematika ya. Oke, yang kedua adik-adik ya. Yang kedua adalah bertanya kepada guru. Kakak langsung menjelaskan aja ya. Yang kedua adalah bertanya kepada guru. Yang mana bertanya kepada guru ini, misalkan ya, adik-adik sudah membaca sebuah buku ya, sudah membaca buku di rumah, misalkan buku paket atau buku yang lain ya. Kemudian adik menemukan masalah di dalamnya dan adik langsung menanyakan kepada guru yang bersangkutan ataupun guru matematikanya ya, yang di sekolah ya adik-adik. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Yang ketiga yaitu mengikuti bimbingan belajar ya. Mengikuti bimbingan belajar. Apa itu bimbingan belajar adik-adik? Mengikuti bimbingan belajar ya. Oke, adik-adik, apa itu bimbingan belajar ya? Apa ini bimbingan belajar? Nah, bimbingan belajar adalah les ya, sama dengan les. Fungsinya yaitu untuk menerangkan kepada adik-adik semuanya bagaimana cara mengerjakan soal-soal. Misalkan apa yang adik-adik belum paham di sekolah nih. Kalau di sekolah kan mungkin aja guru-guru itu istilahnya para guru menerangkan secara umum karena banyak yang akan dikejar oleh mereka, yaitu jam mereka harus menyiapkan materi dan mengejar materi tersebut. Nah, akhirnya kalau adik-adik belum paham nih secara mendalam ataupun secara detailnya, maka adik-adik bisa langsung ke bimbingan belajar ya. Di sini kakak menyarankan untuk bimbingan belajar ya, yang mana bimbingan belajar yang terdekat. Kalau untuk yang berada di sekitar air tiris, Kampar ya, alhamdulillah sekarang udah berdiri namanya bimbingan belajar Bimbel Akasya ya adik-adik. Kakak menyarankan adik-adik semua ke situ. Nah, yang keempat yaitu mengetahui sebab akibat. Mengetahui sebab akibat. Sebab akibat. Maksudnya gini, mengapa adik-adik bisa mendapatkan hasil A ya? Bisa mendapatkan hasil A, apa sebabnya gitu? Dari mana jalannya? Jadi adik-adik harus paham.
harus belajar sendiri ya, mengetahui sebab dan akibat. Berarti adik-adik harus menelaah sendiri ya. Dan terkadang jarang juga sih siswa mau belajar seperti ini, mengetahui sebab akibat ya adik-adik. Nah, untuk itu kakak sarankan untuk yang ketiga, poin ketiga, mengikuti bimbingan belajar ya adik-adik. Kenapa? Karena dengan bimbingan belajar itu akan diterangkan secara detail dan adik-adik akan mendapatkan tips-tips atau cara pendek untuk menyelesaikan sebuah masalah ya yang terkait dengan matematika ataupun pelajaran lainnya. Nah, yang kelima yaitu ya, ini kakak hapus. Nah, yang kelima yaitu mengikuti teori. Adik-adik, mengikuti teori ini adalah cara yang simple, tapi di sini mengikuti teori ataupun teori ini berasal dari ilmuwan ataupun filsafat ya, ataupun ahli matematika ya adik-adik. Teori berasal dari ahli matematika sendiri ya, ahli matematika. Nah, dia setelah meneliti sebuah masalah, mengamati, menganalisa dan juga menarik kesimpulan ya dari percobaannya yang dia lakukan ya. Dari percobaan yang sudah dia lakukan, dia akan menganalisa dan pertama membuat eksperimen ataupun percobaan tadi ya, dan membuat dugaan dan juga menganalisa dan memberikan kesimpulan. Itu berarti dia sudah seperti ilmuwan. Nah, ini fungsi adik-adik adalah mengikuti teori, berarti ini berkaitan dengan rumus ya, dia akan memberikan rumus. Nah, kita hanya mengikuti rumus tanpa mengetahui cara bikin rumusnya seperti apa ya, ataupun kita bisa juga mempelajari cara mendapatkan rumusnya seperti apa, akan tetapi itu berasal dari para ahli ya, ini namanya ahli matematika. Nah, selanjutnya yang keenam ya adik-adik, yang keenam yaitu berpikir secara logika ya, berpikir secara logika, ya. Ini biasanya pada yang sudah tingkat tinggi ya, ataupun master, ataupun sudah belajar dari awal dan akhirnya dia akan berpikir secara logika, kira-kira mungkin nggak hasilnya seperti ini, kira-kira salah nggak, dia pasti udah tahu ya. Itu tingkat master, berpikir secara logika. Nah, dari keenam ini, kalau untuk di jenjang pendidikan adik-adik, mungkin saja adik-adik sekarang berada di sekolah SMP ataupun SMA ya adik-adik. Nah, itu kakak sarankan yang nomor 3 ini, karena kalau untuk berlatih mungkin aja yang pemula ataupun bagi anak SD ataupun anak TK tadi ya, atau ya di sini kalau bagi adik-adik yang sudah meningkat ataupun kelas 6 SD dan juga SMP SMA, itu lebih baik mengikuti bimbingan belajar kalau adik-adik kurang mengerti dan kurang paham. Nah, nanti di situ adik-adik akan dibimbing bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan juga ya adik-adik lebih gampang untuk menanyakan kepada tentornya langsung, dan adik-adik akan lebih paham ya, paham dengan cara yang akan diterangkan oleh tentor tersebut. Nah, oke adik-adik. Oke pemirsa, itulah tadi 6 cara ataupun tips ya untuk ataupun kunci hebat ya. 6 tips hebat ya untuk belajar matematika. Nah, jadi belajar matematika itu sangat dibilang kalau mudah sih mudah ya, kalau dibilang sulit ya sulit. Karena kenapa? Kalau tidak berlatih ataupun tidak belajar ya, tidak mencari solusinya, pasti akan sulit ya. Jadi adik, sekian video kakak ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Dan terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.